Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang makhluk hidup dan lingkungan yang beranggotakan yang pertama Resta Yulia Sapitri, yang kedua Sally Elia, yang ketiga Cecilia Ferdianti, yang keempat Sinta Sintiana, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Wawat Swati. Langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama, saya persilahkan. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang ekosistem. Yang pertama, pengertian ekosistem. Pengertian ekosistem yaitu kesatuan komunikasi dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, komponen-komponen dalam ekosistem. Menurut BESI tahun 2016 halaman 378 sampai 379 yang mengemukakan bahwa komponen penyusunan ekosistem dibedakan berdasarkan sifat dan fungsinya. Di antaranya yang pertama berdasarkan sifatnya. Ada komponen biotik yang berisikan individu, populasi, dan komunitas. Yang kedua, komponen abiotik yaitu ada suhu, cahaya, matahari, air, tanah, ketinggian, udara, dan garis lintang. Pertama yaitu komponen biotik, yaitu komponen dalam ekosistem yang berupa organisme makhluk hidup. Dalam komponen biotik yaitu ada individu. Individu merupakan organisasi tunggal, misalnya yaitu seperti seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon jambu, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Yang kedua yaitu ada populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Yang ketiga yaitu ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen dalam ekosistem yang berasal dari benda mati atau benda tidak hayati. Komponen abiotik yang pertama ada suhu. Suhu merupakan salah satu syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Yang kedua yaitu ada cahaya matahari. Cahaya matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu lingkungan. Cahaya matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. Ketiga yaitu ada air. Air dibutuhkan sebagai kelangsungan hidup organisme. Air mengandung berbagai mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh organisme. Yang keempat yaitu ada tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda-beda. Tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama tumbuhan. Yang kelima yaitu ada ketinggian. Ketinggian tempat menentukan jenis organisme yang hidup di suatu tempat. Hal ini karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda juga. Yang keenam yaitu ada udara. Udara merupakan lingkungan abiotik yang berupa gas yang berbentuk atmosfer yang melingkupi makhluk hidup. Yang terakhir yaitu ada garis lintang. Garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tidak langsung menyebabkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi. Yang kedua yaitu ada yang berdasarkan fungsinya. Yang pertama produsen, kedua konsumen, ketiga pengurai atau dekomposer, dan yang keempat detritivor. Berdasarkan fungsinya yaitu ditinjau dari jabatan fungsional organisme dalam habitatnya. Ekosistem tersusun atas komponen-komponen. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan organik dan anorganik. Organisme yang mengubah zat anorganik menjadi zat organik disebut autotrof. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik, sehingga mendapatkan makanan dengan makanan organisme lainnya. Yang ketiga yaitu ada pengurai atau dekomposer.
Pengurai atau dekomposer adalah organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati atau bahan organik kompleks. Dekomposer menyerap sebagai hasil pengurai tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana untuk dapat digantikan kembali oleh produsen. Yang keempat yaitu ada detritivor, adalah organisme heterotrof yang memanfaatkan serpihan organik padat atau detritus sebagai sumber makanannya. Selanjutnya yaitu hubungan antar komponen ekosistem. Yang pertama ada simbiosis. Menurut Tumbelakan dan kawan-kawan mengemukakan bahwa simbiosis biasa dipakai sebagai istilah untuk menjelaskan suatu interaksi antar organisme yang hidup berdampingan. Bisa saja saling merugikan, menguntungkan, atau netral. Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Contohnya, lebah dan bunga. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Jenis simbiosis parasitisme itu ada satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya benalu dan inangnya. Yang kedua ada kompetisi, yaitu persaingan yang terjadi di antara dua spesies. Kompetisi dibagi menjadi 2, yaitu intraspesies dan interspesies. Yang ketiga ada predasi, yaitu interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Salah satu contohnya yaitu citach mengejar rusa. Yang terakhir ada rantai makanan, yaitu proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Ini saya akan menjelaskan pengertian jaring-jaring makanan. Jumhana mengemukakan bahwa jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang dikombinasikan dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Contohnya seperti jaring-jaring makanan berikut, yakni dengan produsennya adalah jagung. Jika kita perhatikan, di jaring-jaring makanan tersebut ada satu organisme yang disukai lebih dari satu organisme. Begitu juga sebaliknya, ada organisme yang suka makan lebih dari satu organisme. Contohnya, jagung tidak selalu dimakan tikus, tikus tidak selalu dimakan ular sawah, dan ular sawah tidak selalu dimakan burung elang. Mungkin saja jagung dimakan belalang, kambing ataupun manusia, dan tikus dimakan kucing ataupun belalang dimakan burung kecil, dan seterusnya. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu hewan menyesuaikan diri untuk memperoleh makanannya. Di antaranya yang pertama yaitu ada kupu-kupu. Makanan kupu-kupu adalah nektar yang merupakan cairan manis yang terletak di bagian dasar bunga. Maka untuk memperolehnya, kupu-kupu mempunyai alat pengisap yang bentuknya panjang. Selanjutnya yang kedua yaitu ada lebah. Bentuk penyesuaian diri pada lebah hampir sama dengan kupu-kupu. Lebah mempunyai lidah yang panjang yang berguna untuk menjilat makanan berupa nektar pada bunga. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada nyamuk. Nyamuk mempunyai bentuk mulut yang panjang dan tajam yang berguna untuk mengisap makanan berupa darah manusia. Selanjutnya yang keempat yaitu ada burung. Kita mengenal berbagai jenis keanekaragaman burung dengan paruh dan kaki yang berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan jenis makanan dan kegunaan dari berbagai jenis burung tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu unta. Unta hidup di padang pasir yang kering dan gersang. Bentuk dan susunan tubuh unta sesuai dengan keadaan alam di padang pasir. Unta dapat bertahan tanpa minum air dalam waktu lama karena unta mempunyai tempat persediaan air di dalam tubuhnya. Selanjutnya yang kedua yaitu hewan melindungi diri dari musuhnya. Di antaranya yang pertama yaitu ada bunglon. Bunglon melindungi diri dari musuhnya dengan cara mengubah warna tubuhnya sesuai dengan warna tempat hewan tersebut berada. Perubahan warna ini merupakan penyamaran yang baik sehingga menyulitkan musuh untuk menangkap bunglon tersebut. Selanjutnya yaitu ada walang sangit. Walang sangit melindungi diri dari musuhnya dengan cara mengeluarkan bau tak sedap atau menyengat sehingga musuh menjauhinya. Selanjutnya yaitu ada walang daun.
Walang daun mempunyai bentuk dan warna tubuh yang menyerupai daun. Hal ini akan menyulitkan musuh untuk mengetahui keberadaan walang daun tersebut. Selanjutnya yaitu ada harimau, anjing, dan singa. Binatang ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara memanfaatkan kuku dan giginya yang tajam. Selanjutnya yang ketiga yaitu tumbuhan menyesuaikan diri untuk kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, tumbuhan membutuhkan zat makanan untuk kelangsungan hidupnya. Pada umumnya, tumbuhan memperoleh bahan untuk membuat makanannya memerlukan zat hara dan air yang ada di dalam tanah. Maka dari itu, tumbuhan menggunakan akarnya untuk menyerap zat-zat tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu tumbuhan melindungi diri dari musuhnya. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh tumbuhan untuk melindungi diri dari musuhnya. Seperti bunga mawar melindungi diri dari musuhnya dengan cara memanfaatkan duri yang ada pada batangnya. Dan pohon mangga dengan cara memproduksi getah yang berfungsi untuk melekat tubuh hewan yang hendak memakannya. Materi yang terakhir yaitu tentang menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup antara lain yang pertama itu pelestarian tanah. Tanah, datar, lahan miring atau perbukitan. Terjadinya bencana tanah longsor dan banjir menunjukkan peristiwa yang berkaitan dengan masalah tanah. Banjir telah menyebabkan pengikisan lapisan tanah oleh aliran air yang disebut erosi yang berdampak pada hilangnya kesuburan tanah. Serta terkikisnya lapisan tanah dari permukaan bumi, tanah longsor disebabkan karena tak ada lagi unsur yang menahan lapisan tanah pada tempatnya, sehingga menimbulkan kerusakan. Jika hal tersebut dibiarkan terus-menerus, maka bukan mustahil jika lingkungan berubah menjadi padat tandus. Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan reboisasi atau penghijauan kembali atau penanaman pohon di hutan yang gundul. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang posisi tanahnya miring perlu dibangun terasering. Nah, sehingga mampu menghambat laju aliran hujan. Yang kedua adalah pelestarian udara. Udara merupakan unsur vital bagi kehidupan karena setiap organisme bernafas menggunakan udara. Terkandung beraneka ragam gas, salah satunya oksigen. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat, di antara lain, yang pertama itu mengadakan penanam pohon atau tanaman hias di sekitar kita. Dan yang kedua, mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin asap yang keluar dari knalpot kendaraan dan cerobong asap merupakan penyumbang besar kotornya udara di perkotaan dan kawasan industri. Salah satu upaya pengurangan emisi gas berbahaya ke udara adalah dengan menggunakan industri yang aman bagi lingkungan serta pemasangan filter pada cerobong asap pabrik. Dan yang terakhir itu mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Yang ketiga, pelestarian hutan. Eksploitasi hutan yang terus-menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan yang pertama itu reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. Dan ketiga itu menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Dan yang terakhir itu menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Yang keempat itu pelestarian laut dan pantai. Adapun upaya melestarikan laut dan pantai dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di area sekitar pantai. Yang kedua, melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut. Yang ketiga, melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan. Dan yang terakhir itu melarang pemakaian
pukat harimau untuk mencari ikan. Dan yang terakhir yaitu pelestarian flora dan fauna. Kehidupan di bumi merupakan sistem ketergantungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya. Terputusnya salah satu mata rantai dari sistem tersebut akan mengakibatkan gangguan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kelestarian flora dan fauna merupakan hal yang mutlak diperhatikan demi keberlangsungan hidup manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna di antaranya adalah yang pertama itu mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kedua adalah melarang kegiatan pemburuan liar. Yang ketiga adalah menggalakkan kegiatan penghijauan. Mungkin hanya sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jadi kesimpulannya dari materi ini yaitu lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia dan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Saling ketergantungan satu sama lain. Lingkungan hidup sendiri memiliki 3 unsur penting, yaitu unsur hayati atau kita sebut biotik, unsur fisik atau disebut abiotik, dan unsur sosial budaya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.